Ya, dengar-dengar baru saja melangsungkan pernikahannya, meskipun harus ditunda resepsinya gara-gara COVID-19 ya. Sosok anak muda yang sukses. Tentu semua orang senang menjadi orang yang sukses secara finansial, apalagi kalau bisa masih di usia muda. Buat yang sudah terlanjur punya usia, jangan khawatir ya, karena sukses di 3i relatif cepat. Hanya hitungan kurang dari 5 tahun, teman-teman juga bisa mengikuti jejak anak muda yang satu ini. Nah, kali ini Pak Andy Hairudin namanya, sedang berdomisili di Bandung ya. Dan aslinya sih memang dari Tangerang ya, tapi lagi di Bandung katanya. Dan Pak Andri ini juga peraih trip Korea gratis yang nanti akan sharing-sharing ke teman-teman semua bagaimana situasi keseruannya waktu jalan-jalan ke Korea kemarin ya. Dan langsung saja teman-teman semua kita akan sambut Platinum Agency Pak Andri, bro ya, bro aja deh. Bro Andri Herudin. Oke, selamat sore. Ya, sore Pak Pran. Oke. Ya, gimana Pak Andri? Sehat kan semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, lagi di Bandung ya, betul ya? Ya, lagi di Bandung. Sekarang jadi orang Bandung. Saya asli Bandung, Pak Pran, bukan Tangerang. Oh, aslinya di Bandung. Oke. Ya, gimana nih Tangerang cuma Tangerang. Pak Andri? Cerita-cerita dulu mengenai latar belakangnya dulu sebelum 3i itu jalanin apa sih, karyawan atau gimana? Silakan Pak Andri. Oke, terima kasih Pak Pran. Selamat sore para mitra 3i dimanapun Anda berada, seluruh Indonesia dan luar negeri. Perkenalkan, nama saya Henry. Latar belakang saya mantan karyawan ya. Saya bekerja di Departemen IT ya. Saya bekerja itu baru cuma 2 perusahaan ya. Jadi selama hidup saya baru bekerja itu baru 2 kali pindah perusahaan, dan perusahaan yang kedua saya putuskan untuk resign ya. Saya dulu kerja di Bandung itu di perusahaan retail ya, supermarket, mall gitu, tetapi di bagian IT. Kemudian saya hijrah ke Jakarta, kemudian saya kerja di perusahaan manufacturing di bidang makanan minuman ya. Itu kurang lebih 1 tahun 8 bulan kalau di Jakarta. Kemudian saya putuskan resign dan akhirnya saya fokus di 3i Network. Kalau di Bandung dulu saya kerja kurang lebih 3 tahunan lah ya. Nah, selama 3 tahun bekerja itu saya di Bandung saya cuma mendapatkan 1 unit motor. Sampai hari ini juga masih ada motornya ya, Honda Beat ya, kalau saya sebut merek aja. Itu saya selama 3 tahun itu cuma bisa mendapatkan 1 unit motor aja ya, kenang-kenangan dari perusahaan sama gitu. Kemudian di 3i 3 tahun luar biasa, saya bisa mencapai posisi di super agensi ya. Saya bisa dapat 15 juta per bulan. Jadi kalau kita lihat perbandingannya sebenarnya sangat jauh ya. Nah, itu latar belakang saya Pak Frans ya. Ya, oke, ya. Dan awal ceritanya gimana bisa dari posisi kerja karyawan bisa kenal 3i itu? Apa ada yang datang ke rumah ceritain atau telepon teman lama? Seperti apa, Pak? Ya, singkat ceritanya gini, saya dulu waktu di Bandung itu ceritanya saya kan udah jenuh kerja ya. Kemudian saya berpikir saya istirahat dulu. Saya sempat vakum setahun ya, saya tidak ada kegiatan. Kemudian setelah itu saya coba lamar-lamar kerjaan lewat email ya, saya coba masukin. Kemudian saya dipanggil sama 2 perusahaan pada saat itu di Jakarta ya. Pertama, nggak apa-apa sebut merek aja ya. Pertama saya dipanggil sama Indosat untuk interview, kemudian yang kedua di Mayora ya. Pada saat itu saya dari Bandung ke Jakarta tuh naik motor ya. Saya sempat berangkat maghrib itu datang ke Jakarta tuh sampai subuh. Nah, pada saat itu saya ikut di rumah tante saya. Nah, saya ceritanya pagi-paginya itu interview karena saya nggak tahu jalanan Jakarta pada saat itu. Saya sempat kesasar ya, saya sempat kesasar di Jakarta. Akhirnya saya tidak jadi interview di Indosat dan akhirnya saya interviewnya di Mayora. Nah, alhamdulillah pada saat itu saya interview, kemudian dites, alhamdulillah saya diterima. Nah, tetapi diterima itu
dengan masa percobaan 6 bulan. Nah, pada saat saya diterima kerja, saya kan tadi numpang di rumah tante saya di Jakarta Timur. Nah, pada saat saya masuk kerja, saya langsung ditawarin dengan program kayak ini. Waktu itu tante saya cuma bilang gini, "Dri, kamu kan udah keterima kerja nih, iya dong ikut nabung," bahasanya dulu gitu ya, ikut nabung di 3i. Nabungnya 350.000. Gitu. Ini nabungnya investasi, Dri, gitu ya. Kamu kan nanti pasti bakal nikah, kamu pasti pensiun, gitu. Tanpa berpikir lama, pada saat itu saya langsung memutuskan untuk ikut aja tanpa dipresentasikan lebih lanjut tentang program ini, karena modal percaya sama tante sendiri sih, masa sih nggak percaya gitu ya. Jadi saya putuskan pada saat itu, ya udah saya langsung aja ikut gitu ya, ikut. Nah, itu singkat cerita saya ikut di 3i. Jadi pada saat itu saya juga sebenarnya cuma sebagai nasabah pasif aja dalam 3 bulan pertama gitu. Nah, setelah itu baru di bulan keempat ya saya ngerasa berat nabungnya. Karena kenapa berat ya, cerita sedikit ya. Pada saat itu gaji saya itu cuma 2.700.000 ya. Nah, di 2014 akhir ya, saya jadi 2.400.000. Sedangkan saya pengeluaran itu ngekos 1 juta. Kemudian biaya makan 50.000 sehari, bayangkan di Jakarta ya, 50.000 sehari. Berarti kalau sebulan kan 1,5 juta. Berarti setelah di total pengeluaran aja 2,5 juta. Jadi 2.700.000. Kan bisa nyimpan 200.000, tapi saya bisa bayar premi. Kenapa? Saya kadang-kadang suka puasa Senin Kamis gitu. Karena apa? Saya supaya bisa bayar premi gitu. Untungnya saya kan nggak ngerokok ya. Jadi benar-benar nggak bisa main gitu. Karena saya pada saat itu berpikir, benar juga kalau saya nggak investasi yang kecil, gimana saya bisa dapat investasi yang besar? Saya nggak mungkin bisa dapat dana pensiun. Seperti itu, Pak Pran. Oke, baik ya. Jadi awalnya gara-gara keluarga dan Ya. menabung itu penting ya. Nah, terus Ya. merubah di tengah jalan sehingga mau menjalankan bisnisnya nih, ada alasan apa? Nah, alasannya pada saat itu pertama sebenarnya alasannya satu, ngerasa berat nabungnya ya. Wah, lumayan juga 350.000 gitu. Bulan keempat ngerasa berat juga gitu. Langsung saya curhat kan, aduh, saya bilang kan mama panggilnya, aduh mah berat juga nabung 350.000 gitu. Ya udah, kalau gitu kamu jalankan aja bisnisnya, katanya. Kebetulan ada bisnisnya, kamu jadi agen aja katanya. Gitu, gimana gitu. Kamu kan kantor di Jakarta Barat katanya. Kemudian kantor Network ya, pada saat itu kan di Jakarta Barat juga ya. Kebetulan dekat. Saya di Tomang ya, kantor pusat saya di Tomang. Kemudian waktu itu AI masih di Wisma Sejahtera kan. Itu palingan 10 menit lah ke kantor. Jadi setiap Sabtu Minggu ya saya belajar ke kantor gitu. Karena arahan tante saya gitu, pokoknya kamu datang aja belajar gitu. Nanti kamu tahu cara jalankan bisnisnya. Nah, pada saat saya banyak belajar di situ, mindset saya terbuka dari situ ya. Hingga akhirnya saya mendapatkan alasan kenapa saya harus jalankan bisnis ini. Alasannya adalah saya ngitung sebenarnya, Pak Fran. Tadi berawal dari gaji saya kan yang 2.700.000 ya. Pengeluaran 2,5 juta. Saya berpikir waktu itu usia saya 22 tahun pada saat saya join ya. 22 tahun. Nah, saya pokoknya harus nikah sebelum usia 30. Saya bilang ke diri saya begitu. Nah, kemudian saya hitung-hitungan ya. 200.000 kemudian dikali setahun, berarti saya cuma bisa nyimpan 2.400.000. Saya bilang, coba kalau saya 5 tahun, berarti usia 27, kalau saya menikah, saya berapa? Saya paling nyimpan baru berapa coba? 12 jutaan ya. Saya 12 jutaan, saya bilang, waduh, bisa nggak ya saya nikah dengan dia 12 juta? Nggak bisa, saya bilang. Kemudian saya juga punya impian, saya pengen kendaraan, ya, pengen mobil, saya pengen rumah, gitu ya. Saya ngitung-ngitung, mobil berapa harganya, rumah berapa harganya, biaya nikah, ya dihitung-hitung, ya ratusan juta sampai miliaran kan. Terus saya ngitung, kalau saya kerja di kantor, ya dengan kenaikan gaji setiap tahun paling 300.000, 400.000,
wah ini nggak akan kekejar, saya bilang gitu. Artinya dari situ saya berpikir saya harus benar-benar kerjakan bisnis ini. Soalnya pada saat itu di Wisma Sejahtera juga kan udah banyak testimoni-testimoni ya pada saya join ya. Di awal-awal saya jalankan di 2015 itu kan sudah ada beberapa orang yang udah punya penghasilan puluhan juta ya, belasan juta. Saya bilang, wah kalau mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya bilang gitu. Jadi intinya alasannya karena saya ingin merubah hidup ya. Saya punya impian ya. Saya tadi pengen nikah dengan biaya sendiri, saya pengen punya rumah sendiri, saya pengen punya kendaraan sendiri, saya pengen umrohin orang tua, ya, saya pengen punya kegiatan sosial ya. Saya pengen kedepannya, insya Allah ya, saya pengen jadi donatur di pondok pesantren atau yayasan sosial, saya pengen sekali ya ke depannya. Jadi pengen banget gitu ya. Salah satunya saya nggak mau, artinya ketika saya berhasil, saya juga buat diri saya sendiri, saya pengen jadi bagian dari kehidupan orang-orang yang hari ini kurang mampu seperti saya pengen. Tapi yang paling penting untuk saat ini ya, kita benar-benar kan pengen ngebantu saudara-saudara kita yang susah gitu ya, orang tua kita gitu ya, kan masih banyak juga. Gitu. Nah, selebihnya ketika saya sudah bisa mewujudkan impian saya, kemudian keluarga saya, dan setelah itu saya harus bisa berbagi untuk orang lain. Seperti itu Pak Pran. Jadi saya benar-benar punya impian, dan alhamdulillah ya impian-impian itu sudah terwujud. Salah satunya saya nikah kemarin, lamaran, udah pakai biaya sendiri, kemudian ya udah ada mobil juga sama istri, udah, kemudian ini rumah juga kita lagi bangun rumah yang kedua ya. Rumah yang pertama kan saya udah bangun buat orang tua saya, kemudian jalan-jalan ke luar negeri saya udah ya. Saya tinggal satu lagi mungkin impian sama keluarga, saya mau umroh atau haji sama orang tua. Itu mungkin akan segera saya wujudkan. Baik, oke. Seru banget ya. Dan pengen tahu juga nih bagaimana perjalanannya membangun karir di 3i Networks ya Pak Henry ya. Tentu kan nggak semulus semudah yang dibayangkan, tentu pasti ada tantangannya juga, ada prosesnya. Mungkin bisa diceritakan secara ringkas bagaimana perjalanannya menuju platinum. Prospek kawan kah atau bagaimana? Silakan Pak Henry. Oke. Di awal-awal saya jalankan bisnis ini sebenarnya karena tadinya cuman motivasinya cuma bisa bayar praktik gratis ya. Pada saat itu saya dikenalkan dengan yang namanya bonus elit. Penjelasan bagaimana sistem ini bekerja ya sama tante saya. Pokoknya Andri, kalau kamu mau nabung gratis, kamu kejar elit dulu. Gimana? Kamu bisa rekrut 5 nasabah minimal. Nah, pada saat itu saya coba presentasi ya. Saya masih ingat orang yang pertama kali saya presentasi adalah teman kantor saya ya, yang satu kos sama saya. Saya masih ingat. Saya waktu ke Jakarta ya, itu kan 1 bulan saya tinggal sama tante saya. Karena saya nggak enak dan jauh, ujung ke ujung ya. Jakarta Timur ke Jakarta Barat macet-macetan ya. Latar belakang seorang karyawan itu tidak enak banget ya. Harus pergi pagi, pulang sore, macet-macetan ya. Kemudian saya berpikir saya mau ngekos. Nah, ngekos saya kan tadi cuma 200.000. Waduh, saya bilang gimana ini? Kebetulan ngobrol-ngobrol saya ketemu teman orang Bandung juga pada saat itu. Ya. Nah, ngobrol-ngobrol, akhirnya kata teman saya, udah, kita ngekos bareng aja. Kita ngekos bareng, itu saya masih ingat kosannya itu ukuran 1 meter kali 3 meter. Kita berdua. Nah, saya sempat ngekos 2 bulan sama teman saya, akhirnya teman saya pindah. Dan itu juga orang pertama kali yang saya presentasi, karena teman sekamar ya. Dan sampai hari ini teman saya belum join. Ya. Nah, itu orang pertama kali yang saya ajak join dan sampai hari ini belum join. Akhirnya pada saat itu saya ceritakan bisnis itu pada teman-teman saya yang di luar kota, ya, yaitu di Bandung pada saat itu, kan saya udah tinggal di Jakarta. Saya ajak teman SMP saya, kemudian saya ajak SD saya, teman SMA, teman mondok saya dulu. Nah, akhirnya pada saat itu saya diantar sama om saya ke Bandung ya, pada saat saya libur Sabtu Minggu, closing 3 di awal-awal itu. Closing 3, kemudian yang 2-nya saya dapat dari online pada saat itu ya. Satu dari Jogja, kemudian satu dari Jakarta.
Jadi saya pada saat itu dapat elit di bulan Maret 2015. Ya, saya kan join akhir Oktober ya, akhir Oktober 2014. Ya. Masuknya sih sebenarnya November ya, November saya join, saya di bulan Maret itu saya elit. Nah, pada saat itu elit masih 500.000 ya, masih 500.000. Jadi saya ajak 5 pada saat itu bisa dapat 1 jutaan ya, dapat 1 jutaan. Nah, saya juga sebenarnya percaya nggak percaya pada saat itu benar nggak sih dibayar segitu ya. Saya coba dulu mah kan sistem bonus akhir bulan ya, di transfernya akhir bulan gitu. Nah, ternyata setelah saya gajian dari kantor kan gajian nggak 25. Saya ditransfer lagi sama CAR itu waktu itu ditransfer 1 juta ya pada saat itu. Nah, singkat cerita dari situ saya zona nyaman ya, zona nyaman karena saya udah nabungnya bayar preminya gratis ya, waktu itu saya udah bayar preminya gratis. Akhirnya saya nggak begitu jalankan bisnis ini karena tiap bulan rata-rata saya ngeluarin 500.000, 600.000 gitu ya pada saat itu. Kemudian saya sharing lah sama tante saya. Pada saat itu saya ketemu Pak Raymond ya, peran 007, dikenalkan sama tante saya karena upline-nya tante saya kan Pak Raymond ya, 007. Nah, pada saat itu Pak Raymond masih posisi bronze, saya masih ingat. Jadi pada saat saya join, Pak Raymond masih posisi bronze, bonusnya masih 6 jutaan, saya masih ingat. Karena beliau menunjukkan di waktu itu di web ya, di web belum di mobil, 6 juta. Ya. Pada saat itu saya ditanya sama Pak Raymond, kamu mau punya penghasilan berapa di Krian? Saya bilang, saya pengen 7 juta aja. Ya, saya bilang, Bang Ray, ya, dari dulu ya, abang, ini saya tinggal abang, saya cuma pengen 7 juta aja Bang Ray, saya bilang. Kenapa pengen cuma 7 juta? Buat saya 7 juta itu udah luar biasa di Jakarta, saya bilang gitu. Saya gajinya sekarang 2.700.000. Kalau saya dapat 7 juta itu udah luar biasa buat saya. Kenapa? 7 juta saya udah bisa nabung kurang lebih 4 juta Bang Ray, saya bilang gitu. Ya, saya bisa nikah, saya berpikir gitu aja. Saya bisa buat nyicil rumah gitu. Ya, simple gitu pada saat itu. Nah, waktu itu nggak muluk-muluk, impian saya cuma pengen 7 juta, kata Bang Ray, oke, kalau mau 7 juta, nanti kita sama-sama jadikan BPI ini. Nah, akhirnya impian saya mulai terbuka lagi, ya, saya mulai ikut presentasi-presentasi, ya, home sharing, table talk, ya, kemudian saya tiap Sabtu saya ke Wisma Sejahtera, gitu ya, dari situ impian saya terbangunkan. Nah, mulai dari situ saya jalankan bisnisnya lewat online, ya. Saya nggak berani ajak teman kantor pada saat itu partneran. Kenapa? Saya sebenarnya orangnya gengsi sebenarnya. Saya sebenarnya orangnya tuh takut, ya, orangnya malu sebenarnya. Karena apa? Saya pernah diledek sama teman saya, IT jadi agen asuransi katanya. IT jalankan bisnis jaringan. Saya benar-benar malu sebenarnya pada saat itu. Makanya saya nggak pernah ajak teman-teman di kantor. Dan teman-teman di kantor nggak ada yang tahu kalau saya jalankan bisnis ini. Ya. Nah, kemudian saya bekerja dalam senyap, ya. Saya kerjakan lewat online aja. Akhirnya saya ketemu orang-orangnya, ya. Saya ketemu Pak Maulana yang ada di Silver Agensi, kemudian berkembang lagi, ya, dari Pak Maulana di Kalimantan, ya. Ada timnya mungkin lagi nonton. Ada Bu Kristi, ya. Ada Mas David, itu dari Sangatta. Ya. Nah, kemudian berkembang lagi pada saat itu di Tangerang, ya, di Tangerang. Tapi pada saat itu orangnya masih di Bandung, ya. Orang mahasiswa luar biasa, Kang Ijudin udah berangkat agensi, yang saya prospek sendiri pada saat itu di UIN Bandung, berkembang ke Brunei Darussalam. Akhirnya itu saya juga kerjakan dulu di awal sebenarnya lewat online. Ya, saya sering dulu presentasi online lewat WhatsApp, lewat Facebook, kayak gitu. Akhirnya berkembang. Nah, satu tahun saya masuk tim agensi. Saya 1 tahun di tim agensi. Saya bukan orang yang cepat di bisnis ini. Ya, 1 tahun. Saya agensi itu di Oktober 2015. Ya, saya join Oktober 2014, akhir tim agensi Oktober 2015. Nah, dari situ mulai kebentuk timnya, saya coba rekrut junior saya di kantor. Nah, kalau ke junior saya berani. Ya, saya rekrut, akhirnya dia mau jalankan, dia jalankan online juga. Akhirnya ketemu, ya, Pak Toto hari ini juga lagi nonton, udah beragensi juga, mau super agensi. Nah, Pak Toto berkembang ke Lampung, ya, pada saat itu. Akhirnya saya di bulan April 2016 saya masuk di posisi leader agensi. Jadi 1,5 tahun saya leader agensi, Pak Brad, ya. Leader agensi, kemudian saya kerjakan lagi bisnis ini, ya, kurang lebih
eh, berapa ya? Dari April itu saya masuk bronze itu di September 2016. Ya, September 2016 saya masuk di bronze. Nah, sebelum saya masuk bronze di Agustus 2016 itu saya putuskan resign. Tapi resignnya pada saat itu saya nggak pernah bilang ke bos saya bahwa saya mau resign. Kenapa? Ya, saya berpikir supaya saya dapat THR dulu. Gitu. Pas saya dapat THR, saya udah masuk kantor, saya mau resign. Pada saat itu saya juga dilarang-larang sama bos saya. Kenapa kamu mau resign? Ya, kamu gaji kamu kecil dan lain sebagainya. Saya bilang enggak Pak, saya mau nerusin usaha orang tua saya. Usaha apa? Saya bilang dagang baju di Bandung. Itu aja. Padahal saya mau diangkat pada saat itu ya. Saya mau diangkat, mau nggak jadi supervisor? Ah, enggak Pak, saya bilang terima kasih. Ya. Akhirnya saya resign Agustus, ya. Nah, setelah resign Agustus, saya benar-benar dari situ bertekad saya harus sukses di bisnis ini. Kenapa? Karena di Jakarta ini benar-benar kalau kita nggak bisa mandiri ya, kalau kita nggak bisa punya uang sendiri, kita akan benar-benar tidur mungkin di kolong jembatan, ya nggak ada yang ngasih makan gitu. Benar-benar. Jadi saya dari situ motivasi terbesar saya jalankan bisnis ini. Nah, pada saat itu, 2 grup saya baru jalan. Pada saat itu saya 2 grup baru jalan. Ya. Gitu. Satu grup lagi ini saya belum jalan. Saya belum ketemu orang, saya baru benar-benar ngebangun. Akhirnya saya dapat referensi dari teman kantor saya, ya, Bang Andre, yang sekarang udah Silver Agency, ya, yang kemarin juga ikut terus. Saya benar mendampingi dari awal. Ya. Saya dari Jakarta Barat, saya ke Tangerang, ke Karawaci. Saya, presentasi sampai tengah malam, saya sampai ke ujung Tangerang sana, saya benar-benar dampingi. Ya. Kita akan passing sempat di taman potret ya, taman potret Tangerang saya pernah mengadakan presentasi itu sama Kang Ijudin. Kita sering ngadain table talk di Kang City Mall ya, kita sering ngadain di situ. Hingga akhirnya saya temenin ya. Dari Oktober 2016 saya ada September saya masuk bronze, akhirnya saya di September 2017 saya masuk silver. Ya, bronze saya pada saat itu saya di angka paling besar itu 7.200-an. 7.200, kemudian begitu masuk silver saya juga kaget. Ya, saya kaget ternyata bonusnya langsung 15 juta. Saya silvernya. Saya nggak 10 juta, langsung 15 juta. Kenapa? Karena 2 grupnya udah jalan pada situ, udah besar sekali. Ya, saya bronze tapi di bawah saya ada kurang lebih 10 bronze. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu pada saat saya masuk ke posisi silver agency. Nah, pas begitu saya silver agency, enjoy-nya, saya udah hitung kurang lebih 6 bulan lagi saya bisa masuk gold agency pada saat itu. Saya udah hitung sama Pak Raymond, paling kamu 6 bulan lagi jadi masuk gold, Pak Raymond. Saya juga udah ngitung karena kekuatan jaringan luar biasa. Ya, ternyata di awal 2018 ya sempat ada problem ya, ada masalah ya, ada ujian lah ya, saya anggapnya ujian ya. Ternyata ada satu grup saya tiba-tiba redup lah ya, redup gitu, redup sementara ya. Saya bilang ujian. Saya sempat mau berhenti loh di PRI sebenarnya awal 2018, padahal saya masih terima 15 juta. Ya. Saya terima 15 juta, saya mau berhenti, bodoh nggak sebenarnya. Sampai kata Pak Raymond pada saat itu gini, coba lu cari katanya pekerjaan di luar sana yang bisa gaji lu 15 juta. Atau lu mau balik lagi ke Mayora. Lu yakin nggak di Mayora lu bakal digaji 15 juta? Enggak lah, nggak mungkin. Tapi benar-benar itu ujiannya benar-benar membuat saya down banget pada saat itu gitu loh. Saya nggak semangat ya, nggak semangat. Karena masih ditransfer 15 juta loh. Luar biasa ya. Nggak semangat aja ditransfer 15 juta loh pada saat itu. Apalagi semangat kan saya. Akhirnya saya bangkit, ya, bangkit. Akhirnya mulai di bulan Juli, Agustus, saya mulai ketemu orang-orang baru, saya bangun lagi, ya. Akhirnya di bulan Maret 2019, saya masuk di posisi Gold Agency. Memang penantiannya sangat panjang sekali ya. Nah, singkat cerita sebelum saya masuk Gold, saya kan dapat trip ke Korea. Mungkin nanti di sesi terakhir ya Pak Pras, kita bahas di trip Korea itu seperti apa. Nah, jadi itu juga yang membuat saya semangat. Jadi pada saat ke Korea itu benar-benar ngecas gitu loh. Saya berangkat ke Korea, itu benar-benar pulang dari Korea, benar-benar saya dapat semangat baru. Benar.
gitu. Yang membuat saya gaspol lagi, akhirnya saya ketemu sama tim-tim baru. Tadi Maret 2019 saya masuk di posisi group agency. Dan alhamdulillah di situ benar-benar pertumbuhan jaringan tidak terbendung ya. Tidak lama kemudian 6 bulan berselang, saya juga tidak percaya, tiba-tiba saya masuk di posisi platinum agency. Nah, ada yang memotivasi saya sebenarnya di posisi platinum agency. Di Korea saya ketemu sama Pak Sugiar. Ya. Pak Sugiar pada saat itu masih gold juga ya pada saat itu. Nah, pas begitu pulang dari Korea, ternyata Pak Sugiar langsung masuk platinum. Oh, saya bilang, Pak Sugiar aja bisa platinum, saya nggak bisa, saya bilang gitu ya. Saya jadikan patokan pada situ Pak Sugiar ya. Pak Sugiar kalau nonton hari ini, benar-benar saya termotivasi dengan Pak Sugiar ya pada saat itu. Karena Pak Sugiar juga yang meminta foto sama saya waktu foto di Korea Pak. Saya masih ingat Pak Sugiar pernah pajang foto profil dengan saya ya. Nah, aduh, kalau pedagang kue leker aja bisa platinum, masa saya nggak bisa? Saya bilang gitu. Benar-benar saya di situ. Wah, akhirnya benar. 6 bulan saya masuk di posisi platinum agency. Dan saya juga nggak nyangka pas begitu platinum, ya pada saat itu saya prospek, saya lagi presentasi pas update itu. Pas begitu muncul satu bonus, tiba-tiba bonus platinum itu langsung 38 juta. Dari 25 jadi 38 juta. Ini beneran ini saya bilang gitu ya. Ternyata benar-benar ditransfer tanggal 15-16. Nah, itu jadi perjalanan saya menuju platinum juga sebenarnya sangat panjang. Nah, mungkin saya akan sedikit cerita apa yang saya kerjakan ya. Yang saya kerjakan sebenarnya sama aja sih seperti teman-teman ya. Saya mengerjakan bisnis ini sebenarnya lebih kepada pendampingan ya. Jadi saya lebih proaktif aja sebenarnya. Jadi saya bisa membaca kebutuhan orang. Oh, ini orang butuhnya apa ya? Saya coba gali kebutuhannya, saya coba support, misalkan apa saya mau elit nih, ya udah saya temenin presentasi ya. Kemudian saya arahkan. Misalkan leader agensi mau ke brand, saya analisa omsetnya, saya analisa jaringannya ya. Oh, harus gini. Jadi saya kasih arahan seperti itu ya. Kemudian saya juga turun ya. Saya turun di online-nya, kemudian saya turun di offline-nya, saya talk, sharing, dan BOP saya keluar kota ya. Sebenarnya itu aja sih, sebenarnya kita lebih peka aja terhadap tim-tim kita, sebenarnya itu aja kuncinya, lebih proaktif ya, servis pelayanan kita kepada tim ditingkatkan aja. Dan jangan lupa juga kita leadership ya harus dijaga, pola integritas, contohnya dalam masalah waktu ya, atau masalah janji, misalkan Pak, misalkan nanti saya mau sharing ya, saya orangnya komitmen, kalau udah memang orang minta sharing, saya selalu datang. Itu saya nggak sempat alasan, oh Pak saya gini-gini, saya jarang orangnya. Gitu. Ini ya kalau saya udah A, saya pasti A. Kenapa? Kuncinya saya memegang integritas. Ya, apa yang saya katakan harus sama dengan apa yang saya lakukan. Itu saya jaga banget. Jadi tim itu percaya sama saya gitu. Karena apa? Saya percaya bahwa bisnis ini adalah bisnis kepercayaan. Jadi building trust-nya harus benar-benar kita bangun. Ya, komunikasinya harus kita bangun, ya, kepercayaan harus kita bangun. Ya, salah satunya tadi integritas tadi. Memang hal sepele. Banyak orang kan gini, diajak misalkan sama timnya, Pak nanti Pak prospeknya, iya siap hadir. Pas acara berlangsung, tiba-tiba, aduh maaf saya nggak bisa ya, saya ketiduran ya, saya misalkan ada acara lain ya, aduh, akhirnya kan bisa kecewa. Nah, jadi benar-benar kalau prinsip saya menjaga servis, kemudian saya menjaga integritas saya menjaga komitmen saya. Oke, mungkin di sesi akhir boleh ceritakan pengalaman serunya di Korea kemarin, Pak. Oke, nah ini sebenarnya ke Korea ini benar-benar hadiah pada saat saya down itu, ya benar. Saya trip ke Korea ini benar-benar pada saat saya down, dan ke Korea ini adalah pengalaman ke luar negeri yang paling terjauh. Sebelumnya belum pernah kalau ke luar negeri yang terjauh ya, karena kalau kita hitung perjalanan ke Korea sama ke Mekah itu sebenarnya hampir sama ya, kurang lebih 8 jam ya. Jadi ya berarti perjalanan ke Mekah atau ke Arab itu sama ke Korea hampir sama sebenarnya ya. Nah, sebenarnya ini juga unik Pak Fran. Pada saat saya mau ke Korea, itu saya sempat terganggu di perjalanan pada saat itu. Ya karena pada saat itu teman-teman mau ikut, ya kita naik Grab tuh ya, kita naik Grab mobil ya. Saya diantarkan, saking teman-teman tim saya kan semangat ya, pengen nganter saya gitu, tadinya pengen foto-foto di bandara gitu ya. Nah, kita pada saat itu
lewatnya belakang ya, nggak lewat tol karena kata orang Grabnya, Pak macet Pak lewat tol, katanya lewat belakang aja ya, lewat Suapajang gitu. Ternyata macet juga. Aduh, mana 1 jam lagi perjalanan pada saat itu. Ya, tingkat cerita saya stres di situ, wah kayaknya saya nggak jadi nih ke Korea. Nggak apa-apa lah saya bilang gitu. Hingga akhirnya saya berpikir di situ, saya menentukan sikap. Ah udahlah, saya keluar aja, saya keluarkan koper, saya naik Grab motor saya, bener. Saya naik Grab motor itu alhamdulillah nyampe ya 1 jam sebelum keberangkatan pada saat itu. Nah di situ saya kan ketemu langsung sama teman-teman di grup Pak Remon ya, ada Pak Lukas, kemudian ada Pak Hari ya sama istrinya, kemudian ada Pak Adi ya, ada Pak Adi juga, double Adi ya pada saat itu. Pak Remon pada itu nggak ikut ya, ke Korea Pak Remon pada itu nggak ikut. Nah seru ya, di sana juga kita ketemu banyak leader-leader nasional ya. Saya ketemu Bu Eri, saya ketemu teman-teman di Bali ya. Saya ketemu Pak Pran juga ya. Hingga akhirnya kita sampai sekarang juga jadi sobat nih Pak Pran ya. Gitu. Itu kan banyak ya di Korea sana ya. Banyak foto-foto bareng ya. Nah kayak itu waktu saat di bandara, itu serunya pada saat kita pembagian Anempeg ya. Benar-benar kita foto kirim ke grup, ke Korea nih gitu, kita panas gitu ya, teman-teman di grup WA, saya juga pengen, saya nyusul Kang, katanya gitu ya. Kemudian setelah itu kan perjalanan kita langsung ketemu di nunggu ya, kita saat boarding juga rame-rame ya, banyak kita ketemu mitra-mitra 3i yang selama ini kita ketemu di WhatsApp grup ya. Tadi ya ada Pak Sugiar, kemudian ada siapa lagi, ada Pak Aprial ya, banyak ya, ada Pak Sarno dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada saat kita di pesawat ada cerita lucu juga ya pada saat itu ya. Kebetulan pada saat itu saya berangkat, saya satu bangku dengan Bu Vina ya, Bu Vina Makassar ya. Kita sempat ngobrol juga ya, saya nanya-nanya kan waktu itu beliau juga posisinya udah ditinggal sama suaminya ya, saya banyak ngobrol, saya banyak belajar juga dari beliau tentang kesabarannya, tentang tabah gitu. Ya, pokoknya Bu Vina waktu itu cerita ya. Nah, kemudian teman-teman di belakang kursi saya, teman-teman di Bali ya, pada saat itu beli Adiantara ya, sama teman-teman di Bali ya. Kemudian di sampingnya ada Pak Sugiar ya, gitu. Pak Sugiar pada saat itu kalau nggak salah pada saat itu ya tiba-tiba kita juga tertidur. Tiba-tiba kita nyampe di Korea kalau nggak salah pada saat itu siang hari ya, kalau nggak salah, lupa lagi saya, siang hari kalau nggak siang hari. Pas sampainya di bandara Incheon, Korea Selatan ya, kita benar-benar ini benar udah di Korea gitu ya. Setelah perjalanan panjang, pokoknya kan lama banget, 8 jam itu di pesawat ya. Itu kita langsung foto-foto di depan bandara, itu ada foto bendera Indonesia sama Korea. Pada saat itu kita sempat foto-foto di situ ya. Kemudian setelah itu kita ambil bagasi keluar, dan yang luar biasanya pemandunya, gate-nya itu orang Korea tapi bisa bahasa Indonesia ya. Mukanya mirip Ayu Ting Ting lagi pada saat itu ya. Saya sempat rekam pada saat itu ya. Nah saya di bis itu, bis 2 ya, pada saat itu di bis 2 saya ketemu sama Pak Dr. Aston ya, sampai waktu itu juga Pak Dr. datang sampai pulang waktu itu nginep di tempat saya di Tangerang pada saat pulang dari Korea. Karena dia mau tur ke Bandung, pada saya nginep aja di tempat saya. Pada saat itu kita pulang bareng akhirnya. Nah di Korea itu kita pertama ke sana dulu ya Pak Pras, kalau nggak salah kita sempat ke Petite France ya, yang jadi miniaturnya kayak Paris gitu ya, ke situ sebelum kita ke Nemi Island ya pada saat itu. Nah di Nemi Island ini banyak juga keseruan ya. Di Nemi Island itu kita naik kapal feri untuk nyebrang ke sana, kemudian kita nyampe di Nemi Island ya.
Nah, tapi saya pada saat itu nggak sempat menikmati banyak perjalanan di Nami Island ya, karena pada itu saya belum sholat, saya nyari-nyari kawan yang sholat, saya ketemu Pak Ruslan, Banda Aceh pada saat itu, ya. Saya ketemu banyak teman-teman pada saat itu yang kita sholat, dan ternyata di Nami Island ada musola pada saat itu. Airnya dingin banget pada saat itu. Ya, saya nggak sempat foto di tempat syutingnya apa sih? Yang itu tuh kapan saya lupa lagi settingnya. Winter Sonata. Winter Sonata, saya nggak sempat foto di situ karena saya sholat pada saat itu. Pas saya mau foto-foto ke sana, orang udah pada di depan, udah foto bareng. Ya, saatnya pulang. Setelah itu saya masih ingat kita makan-makan barbecue ya, kita makan-makan barbecue di situ. Ya, setelah itu kita pulang, ya kita nginep di hotel di Seoul ya, di Seoul. Kemudian malamnya kita makan-makan barbecue juga, dan ternyata uniknya orang Korea banyak yang bisa bahasa Indonesia gitu. Sampai nanya musola juga ada di atas sebenarnya ya. Seperti itu. Seru lah pokoknya ya. Nah, kemudian besoknya kita ke mana? Kita ke Seoroksan ya, ke gunung itu ya. Kita naik kereta gantung. Wah, itu juga seru banget tuh, kita foto bareng di patung beruang ya. Nah, patung beruang itu konon ceritanya adalah leluhurnya orang Korea katanya gitu. Kita sempat foto-foto di situ juga. Ya kan ada fotonya ya. Nah, setelah itu kita ke Menara Seoul ya. Kita ke Menara Seoul ya. Itu luar biasa. Semua kota di Korea Selatan itu benar-benar kelihatan dari atas. Seperti itu. Jadi keseruan demi keseruan itu sangat luar biasa. Saya kemarin terus nggak sempat ikut ya. Seharusnya kemarin kita April ke Cina ya, ke China, kita ke tembok Cina ya Pak Prannya, cuman karena COVID ya, daripada kita di sini lagi rame-rame COVID, kita mending nggak jadi berangkat. Mudah-mudahan aja nih setelah kondusif kita jadi nanti ya, atau nggak ke China juga penggantinya kemana aja kita nggak apa-apa ya. Yang penting kita kan jalan-jalan ke luar negeri. Teman-teman sempat ini. Oke, itu mungkin keseruannya. Jika saya bisa dapat reward ke luar negeri, ya teman-teman juga bisa. Ya. Oke, baik Pak Henry. Sayang sekali kita durasi sudah habis ya. Tapi keseruan tentang Korea, 3i Networks, ke Cina dan sebagainya tentu tidak akan pernah habis. Dan karena itu teman-teman semua ya harus merasakan keseruan-keseruan tersebut. Berjuang di 3i, banyak fasilitasnya, kerja kerasnya dibayar mahal. Betul ya Pak Henry ya? Ya, betul. Bahkan saya dikit lagi, mungkin dengan di 3i ini saya kemarin juga bisa pembinaan ke Brunei, saya ke Singapura ya. Sebenarnya kalau nggak ada COVID begini, saya pengen ke Malaysia ya, ke negara-negara lain, pengen banget gitu saya sebenarnya. Karena saya juga senang traveling sebenarnya, gitu. Oke, baik. Ya, dan nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan lain waktu, Pak Henry ya, terus berkarya, terus menjadi inspirasi ya. Dan terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sayang sekali kita sudah habis durasi kita, Pak Henry. Dan untuk itu teman-teman semua, jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun. Memang tidak mudah mencapai sukses, tetapi ingat, di luaran sana, di luar 3i, ya jauh lebih sulit. Jauh lebih keras lagi. Kalau sukses di 3i sulit, wajar, karena hidup memang tidak pernah mudah. Tapi di luaran sana jauh lebih sulit. Karena itu berjuanglah keras di 3i Networks, karena segala kenyamanan fasilitas itu disediakan untuk mereka yang mau berjuang. Dan sudah banyak yang buktikan, kalau Pak Henry bisa, dan banyak leader-leader lain bisa, Bapak Ibu semua juga pasti bisa. Baik, sampai ketemu lagi teman-teman semua di acara 3i Live Channel selanjutnya. Sukses dan go Crown!